Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Jadi beberapa hari yang lalu saya ada lihat story WA teman, poster ya. Beliau itu guru di salah satu sekolah lah. Jadi poster dari sekolahnya sih, tulisannya itu kurang lebih, kami menolak utusan dari USA, utusan LGBTQIA+ dari USA, LGBTQIA+. Nah, kalau dulu saya taunya LGBT. Makin kesini makin panjang, akronimnya makin panjang. Nah, mungkin kita sama-sama cari tahu ya, LGBTQIA+ itu apa. Nah, kalau dari referensi yang saya lihat, itu ada juga yang nulis LGBTQIAAP, kalau nggak salah ya, LGBTQIAAP. Nah, makin panjang deh. Kita bahas dulu sedikit tentang LGBT. LGBT itu kan akronim tuh, dari L itu lesbian. Nah, lesbian kan berarti suka dengan sesama wanita. Kemudian G itu gay, berarti kan kalau gay itu suka dengan sesama pria. Biseksual, biseksual, ketika seseorang mengalami kebiasaan tertarik dalam hal percintaan dengan pria, bisa dengan wanita juga bisa, dua-duanya. Kalau biseksual dari kata bi itu artinya dua, biseksual, jadi bisa sama laki-laki, bisa sama perempuan, dua-duanya bisa. Transgender berarti gendernya berubah, jenis kelaminnya. Jadi misalnya laki-laki berubah jadi wanita, transgender, kurang lebih kayak gitu. Dan sebaliknya, lahirnya wanita tapi merubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki, kurang lebih seperti itu. Kemudian queer ini awalnya itu sebuah olokan dan juga sebuah penolakan untuk kelompok LGBT. Jadi queer itu artinya aneh sebenarnya, aneh artinya. Nah, tapi kelompok LGBT itu pakai queer sekaligus untuk memberikan inilah, memberitahu semua orang bahwa queer itu, orang yang queer itu orang yang biasa, bukan orang yang aneh. Maksudnya itu hal yang normal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Makanya kayak ini juga sih, kayak promonya mereka yang pakai kata queer. Kalau di sini artinya identitas seksual dan gender selain heteroseksual dan cisgender. Nah, untuk mengekspresikan bahwa seksualitas dan gender bisa menjadi hal yang membingungkan dan berubah seiring waktu, serta mungkin tidak sesuai dengan identitas seperti laki-laki, perempuan, gay, dan lain-lain. Nah, queer itu berarti bisa berubah-ubah, dan juga rasa bingung yang dimiliki orang tersebut, queer. Kemudian ada lagi istilahnya, kalau ada plus itu, nah bedanya LGBT sama yang LGBTQ plus dan seterusnya itu, kalau ada plusnya itu berarti
orientasi seksualnya dan identitas gendernya tanpa batas. Makanya ada plus, karena memang sekarang banyak betul ini ujung-ujungnya nih, di belakangnya LGBTQ banyak lah pokoknya. Makanya ada plusnya ini, maksudnya tidak hanya terbatas pada LGBTQ. Jadi merangkul termasuk ke orientasi seksual sama identitas gender yang lainnya. Jadi tidak ada batas. Maksudnya tuh jadi orientasi seksual yang lain dan identitas gender yang lain itu masuk di LGBTQ+. Pokoknya yang lain dari LGBTQ, yang lain dari itu masuk di plus, di belakangnya lagi. Nah, cisgender, istilah untuk menggambarkan seseorang yang identitas gendernya sejalan dengan jenis kelamin yang diberikan kepada mereka saat lahir. Nah, berarti di sini kan kalau memang lahirnya laki-laki, ya berarti dia maco. Kalau cewek berarti feminim. Sejalan dengan jenis kelamin saat lahir. Intersex itu orang yang lahir dengan variasi karakter jenis kelamin seperti kromosom, gonad, atau alat kelamin yang tidak sesuai dengan definisi khusus sebagai pria atau perempuan. Nah, berarti ini ya, misalnya laki-laki tapi kelakuannya kayak perempuan, nah kurang lebih kayak gitu, intersex, tidak sesuai dengan definisi bahwa kalau pria itu kan berarti kuat, maco. Nah kurang lebih kayak gitu. Sama juga kalau perempuan, berarti perempuan itu kan kemayu biasanya. Nah tapi kalau intersex berarti kalau dia perempuan, kalau dia intersex berarti dia lebih kayak ke tomboy gitu, aseksual, non seksualitas. Jadi nggak tertarik, nggak punya ketertarikan sama pria maupun wanita. Jadi nggak tertarik kalau orangnya aseksual itu sama gender apapun. Di sini ada juga questioning. Nah, istilah ketika seseorang masih dalam proses eksplorasi yang mungkin tidak yakin atau memiliki kekhawatiran dalam menggunakan label sosial untuk diri mereka sendiri karena berbagai alasan. Questioning dari quest pertanyaan. Jadi orang yang bingung. Dysphoria gender disebabkan ketika jenis kelamin saat seseorang lahir tidak sama dengan yang mereka identifikasi. Kayaknya kurang lebih aja kayak intersex. Panseksual menggambarkan seseorang yang memiliki potensi ketertarikan emosional, romantis, atau seksual kepada orang-orang dari jenis kelamin apapun, meskipun tidak harus secara bersamaan, dengan cara yang sama, atau pada tingkat yang sama. Menggambarkan seseorang yang memiliki potensi, kurang lebih kayak biseksual juga nih. Ekspresi gender, penampilan eksternal, nah berarti penampilan luar identitas gender seseorang, biasanya diekspresikan melalui perilaku, pakaian, karakteristik tubuh atau suara, dan yang mungkin tidak sesuai dengan perilaku dan karakteristiknya. Jadi penampilan eksternal ya tadi seperti yang disebutkan, pakaian, perilaku, karakter. Biasanya kan sebutannya tuh maskulin, maco kalau untuk laki-laki, kalau feminim kan perempuan biasanya. Penampilan, ekspresi gender berarti penampilan eksternal. Penampilan eksternal bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Jadi ekspresi gender laki-laki bisa jadi tidak sesuai ekspresi gendernya seperti laki-laki, dan sebaliknya. Nah itu adalah tentang
LGBTQ plus. Ada plusnya. Nah, kita balik ke awal. Jadi ya saya kepo juga, ada apa nih, ngapain orang Amerika nih mau kesini kan. Nah ternyata saya cek ya, alasannya mau kesini tuh karena ini ya, untuk HAM ya, membela inilah HAM kelompok LGBT. Saya sebutnya LGBT aja biar tidak kepanjangan. LGBT. Nah jadi utusan khusus dari Amerika nih yang mau datang ke sini ya, tujuannya untuk memajukan HAM LGBTQ di Indonesia. Nah rencananya tuh si ini namanya Jessica Stern mau datang ke Indonesia tanggal 7 sampai 9 Desember di sini, cuma ditolak. Nah salah satunya juga MUI menolak dengan tegas. Nah, jadi tujuannya untuk HAM, memajukan HAM. Berarti utusan Amerika si Jessica ini merasa di Indonesia ini HAM untuk LGBT ini masih rendah. Nah kurang lebih berarti kan kayak gitu, sampai dia mau kesini tapi ditolak. Nah jadi dia ini kayak aktor juga ya, jadi ke beberapa tempat si Jessica Stern, utusan dari Amerika. Mungkin kita sambil bacakan juga pernyataannya dari MUI. Nah, MUI menyatakan menolak dengan tegas kehadiran dari utusan khusus tersebut. Nah, kata Pak Anwar Abbas ini, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas. Beliau statementnya ini beliau sampaikan hari Kamis tanggal 1 bulan 12. Nah beliau mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa beragama dan beradab tak perlu menerima tamu yang datang dengan tujuan merusak serta mengacak-ngacak nilai luhur agama dan budaya bangsa. Sebagai bangsa yang beragama dan beradab, kita disuruh untuk menghormati tamu, tapi kita juga tidak bisa menerima tamu yang tujuannya datang ke sini adalah untuk merusak dan mengacak-ngacak nilai-nilai luhur dari agama dan budaya bangsa kita. Nah itu katanya Pak Anwar Abbas tuh, wakil ketua MUI. Nah saya juga ini kan agak kaget juga, emang kenapa nih sampai mau kesini utusan khusus dari Amerika, utusan khusus LGBT dari Amerika mau datang ke sini mau ngapain ya kan. Ya jadi saya cari tahu lah infonya. Oh ternyata ya mereka berarti merasa di Indonesia itu masih rendah. Mereka ya, menurut mereka masih rendah ininya HAM untuk kelompok LGBT. Nah lanjut yang tadi ya, kata Pak Anwar, dari 6 agama yang diakui di Indonesia tak ada satupun yang mentolerir praktik LGBTQ+. Nah, tidak ada yang mentolerir praktik ini. Nah, selain itu perilaku kaum LGBT juga dinilai sangat berbahaya karena anti manusia dan kemanusiaan. Bila praktik tersebut dibiarkan, maka dapat membuat umat manusia punah karena ketiadaan keturunan. Nah, sehingga kalau praktik tersebut dibiarkan berkembang, maka dia akan bisa membuat manusia punah di atas bumi ini, dan kita tentu saja tidak mau hal demikian terjadi, ungkapnya, kata Pak Anwar Abbas. Nah jadi si Jessica Stern ini sebelum ke Indonesia, beliau ini ke Vietnam tanggal 28 November sampai 2 Desember, kemudian ke Filipina tanggal 3 sampai 6 Desember. Jadi ini kayak aktor juga dia.
si Jessica. Nah, selama kunjungannya si Jessica ini, si utusan khusus LGBT dari Amerika ini, dia ketemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil untuk membahas HAM. HAM yang LGBT ini, HAM untuk kaum LGBT. Nah, utusan khusus untuk HAM LGBTQ+ adalah posisi di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di dalam Biro Demokrasi, HAM dan Perburuhan. Nah. Oke, mungkin itu aja ya yang di-spill. Makasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan, sehat-sehat terus di sana kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.